Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, keberkahan dan umur panjang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun Ramadan merupakan di dalamnya bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari siksa neraka. Masya Allah, banyak sekali fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan di dalam kita menjalankan ibadah Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi tujuan daripada kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita hidup di dunia ini memiliki pangkat gelar, mungkin jabatan, maka sebagian kita akan merasa diri kita ini adalah manusia yang berharga karena memiliki pangkat, memiliki jabatan. Begitupun seharusnya yang harus kita pahami bahwasanya manusia juga harus memiliki pangkat, memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni hamba-hamba yang muttaqin. Inilah mengapa makna dari muttaqin adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan harus kita kejar dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah kita berpuasa ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Iman di sini menjadi dasar yang paling penting ketika kita menjalankan sebuah ibadah, baik itu sholat, baik itu haji, baik itu zakat, ya, maupun kita menjalankan ibadah Ramadan ini harus didasari oleh iman yang kuat. Supaya apa? Nanti di akhirnya kita dicap oleh Allah dengan puasa kita, dengan ibadah kita. Allah memberikan gelar kepada kita, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah ketika kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lantas, makna dari takwa muttaqin ini yang biasa sering disampaikan oleh para khutib di dalam kita menjalankan salat Jumat, bahwasanya takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahiyah. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahiyah, dan menjauhi bahkan meninggalkan larangan-larangan Allah. Akan tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan definisi daripada takwa atau muttaqin ini ada 3. Ya. Apa makna daripada muttaqin menurut Imam Al-Ghazali? Yang pertama adalah makna dari takwa kepada Allah, yakni al-khasyah wa ahibbah. Takut kepada Allah
Takut kepada Allah ini adalah jika kita sudah bertakwa kepada Allah. Misalkan kita ingin melakukan perbuatan dosa, maka orang yang bertakwa akan takut kepada Allah, akan ingat kepada Allah bahwasanya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahibbah. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, yakhshallahu wa rasulahu faulaika humul faizun. Orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa takwa merupakan at-ta'ah wal ibadah. Takwa adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah atas perintah-perintah Allah. Ya, maka di dalam surat Al-Asr di ayat terakhir, watawassaw bis-sabr, dan saling menasihati tentang kesabaran. Sabar di sini adalah sabar ala ta'ah. Ya. Untuk apa taat kepada Allah? Untuk menjadi kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah, taat. Ya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita saat ini masih sering meninggalkan sholat 5 waktu, jika saat ini kita masih banyak sekali maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah, maka harus kita perbaiki satu persatu. Ya. Sendi kehidupan di dalam kita. Kemudian yang ketiga, takwa menurut Imam Al-Ghazali adalah tanzih al-qalb az-zunub, membersihkan hati dari dosa. Barangkali dalam hati kita, al-fakir saya sendiri, banyak dosa-dosa. Ya. Dosa dalam hati itu banyak sekali. Ada dengki, iri, hasud, ya. Kemudian sombong dan lain sebagainya. Hati-hati, jika di dalam hati kita sudah ada sifat-sifat itu, berarti kita jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan ini, momentum Ramadan, mari kita jadikan momentum ini sebagai apa? Tarbiyatun nafs. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai ajang kita, ya, untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.